Ya seperti kita udah nyoba ini, Sang Maha Ruang ini, kita mencoba mengelola. Kita tidak makan dari 24 jam, aman. Nggak makan, nggak minum, nggak berak, nggak kencing. Itu bisa. Terus lagi, 3 malam 2 hari. Itu ya aman saja. Kalau puasa buka sahur ya kita sepanjang umur kita selalu begitu, kecuali ketika kita ada jeda anak-anak belum memahami bahwa ini dibolehkan. Tapi setelah seiring waktu kita angon, anak-anak kita kasih masukan ABCD-nya. Oh iya, ibu kita itu lebih sehat kalau puasa. Itu sangat ada. Saya sering berkali-kali membuktikan. Saya bukan arsitek. Saya bukan berpendidikan di ilmu rancang bangun. Tapi ini apa yang kalian saksikan yang ada dari depan sampai belakang itu tanpa arsitek. Semua keilmuan dibimbing oleh Sang Guru sejati, dari dalam kita wujudkan dalam kehidupan. Al-Quran ini saya juga bukan dari ilmu pesantren, tapi ini bisa mewujud. Itu kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin. Dengan bimbingan Sang Guru sejati. Guru sejati itu siapa? Ya Allah itu sendiri. Makanya otak kita nggak akan nyampe. Karena yang namanya Allah itu bukan lafaz, bukan tulisan, bukan nama. Pokoknya apa yang terbersit di dalam pikiran kita, otak kita, ini bukan semua. Bukan semua. Karena Allah itu meliputi alam semesta. Makanya kita tadi ketika siram jamas kan kita ajarin. Allah. Ini dalam hu Allah ini, kalau kalian bisa menemukan jedah daripada hu tadi, nafas masuk, ada jedah sekian menit gitu, itu luar biasa nikmatnya. Karena semuanya yang meliputi ya di jedah ini. Bagaimana kalau kita sudah merasakan jedah daripada keluar masuknya nafas? Gak akan bisa diucapkan. Akan bisa. Tapi yang jelas tanpa batas. Walaupun sekian detik. Itu luar biasa. Itu Sang Maha Ruang namanya. Sang Maha Ruang. Jadi atom, neutron, elektron dan lain-lain itu tetap ada ruangnya. Kalau diteliti tetap ada ruang. Kalau kita sudah bisa merasakan dari jedah, dari masuknya nafas, ada jedah, nafas keluar, itu kita sudah paham sangkan paraning dumadi, dari mana kita asal akan kembali kemana, itu akan semuanya akan luar biasa. Karena Sang Maha Ruang ini meliputi semua sistem alam semesta. Kalau semesta itu semesta raya maupun semesta pribadi. Jadi di dalam Sang Ruang ini kekuatannya tanpa batas. Tanpa batas. Tinggal bagaimana kita mengasah diri mempelajari olah nafas. Dan kemungkinan sakit kecil. Saya usia 60 tahun. Naik turun Gunung Salak masih kuat. Ini beberapa malam kita pergi terus, pulang pagi, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Di usia 60 tahun. Sekarang yang anak-anak muda belum usia 60 tahun, pinggangnya udah pada pegel. Sudah pada kolesterol, asam urat lah, manalah gitu. Dengan kita rajin memahami sang hidup,
sang urip, yaitu sang nafas, kita akan mendapatkan hal-hal yang istimewa. Ya seperti kita udah nyoba ini, sang maha ruang ini, kita mencoba mengelola. Kita tidak makan dari 24 jam, aman. Nggak makan, nggak minum, nggak berak, nggak kencing. Itu bisa. Terus lagi, 3 malam 2 hari. Itu ya aman saja. Kalau puasa buka sahur ya kita sepanjang umur kita selalu begitu. Kecuali ketika kita ada jeda anak-anak belum memahami bahwa ini dibolehkan. Tapi setelah seiring waktu kita angon, anak-anak kita kasih masukan ABCD-nya. Oh iya, ibu kita itu lebih sehat kalau puasa. Nah, makanya kita mulain puasa terus-menerus. Gitu. Apakah boleh? Boleh saja. Karena itu adalah pakaian, sandangan, lakon atau laku tirakat. Menempa diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ilmu itu tidak mungkin bisa kita capai tanpa kita usaha, ikhtiar, tirakat. Ya kalau tembang Jawa ini sedikit aja, itu dulu kan orang tua kita suka rengeng-rengeng gitu kalau Jawa itu ya. Ilmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani. Jadi nggak mungkin sebuah ilmu itu tanpa laku, nggak mungkin. Kita pengen sakti, kita cuman makan tidur senang-senang, nggak mungkin. Walaupun punya warisan dari leluhurnya, tetap nggak bisa. Nggak bisa. Harus ada perjalanan nesu budi atau tirakat. Nah ini malam ini yang pada di sini namanya tirakat. Tirakat itu mencari jalan, menempa diri supaya dipercaya. Siapa yang mau percaya kita? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang nih orang tirakat kenceng, terus punya keajaiban. Namanya keajaiban itu sesuatu hal yang positif, yang baik di luar kebiasaan umum, itu namanya ajaib. Kalau yang udah biasa ya biasa. Ini di luar tapi unsur kebaikan. Kalau orang Jawa disebutnya wahyu. Jadi kalau orang Jawa itu sampai sekarang masih ngaku bahwa wahyu itu masih tetap ada. Sesuatu hal yang istimewa, hal kebaikan itu disebutnya wahyu. Nah bagaimana wahyu itu supaya tetap ada di dalam diri kita sebagai perangkat dalam diri kita untuk berjuang dalam kehidupan, supaya tetap kita berpegang teguh kepada hal yang positif. Caranya ya kita rawat dengan berakhlakul karimah, dengan perbuatan baik. Kalau kita nggak baik, wahyunya akan pergi lagi. Jadi sesuatu yang ajaib tadi bisa pergi lagi. Makanya tadi kan aku menerima cinta kasih sayang semesta. Kalau ajaran dulu dari leluhur kita ya bahasa Sanskerta. Cuman kalau kita berikan kan enggak, kurang mudeng, enggak, bahasa Indonesia mudah difahami gitu. Jadi sudah kita sadur dengan bahasa yang simpel gitu. Begitu juga mantra-mantra bermeditasi nanti sangat simpel. Jadi yang mudah difahami, kecuali sahadat jiwa maupun mokso. Nah kalau mau ngikut sahadat jiwa sama mokso itu nanti ngikutin camp berikutnya. Karena ada tata cara tertentu yang perlu diberikan supaya dia bisa bertemu dengan Tuhannya itu. Bertemu dengan dirinya sendiri itu. Nah, insya Allah mudah-mudahan
Hari ini di Gua Al-Quran ini kita menempa diri kita menjadi lebih baik dan mudah-mudahan Allah memberikan kepercayaan. Aku menerima cinta kasih sayang semesta. Jadi kalau cinta itu rela berkorban, itu namanya cinta. Kalau sayang itu selalu memberikan yang terbaik tanpa syarat, itu sayang. Seperti orang tua kepada anak-anaknya. Secara umum naluri seorang orang tua tidak akan pernah menginginkan bagian dari dirinya menderita. Itu secara umum. Ada juga orang tua yang enggak umum, ada juga yang sekarang banyak itu ada juga. Karena mungkin mereka terikat dengan residu-residu negatif maupun dari pengalaman spiritual, pengalaman kehidupannya untuk berkolaborasi dengan hal-hal yang negatif. Saya rasa cukup dulu ini sampai di sini karena kita mau membahas meditasi dan sedikit tanya jawab.